Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Terima kasih telah mengklik video kali ini. Kita langsung saja masuk ke inti videonya teman-teman semua. Saksikan video berikut ini sampai selesai. Ya. Jadi saya masuk mau ikutan di dalam nasab ini. Saya telepon Kiai Madudin. Saya bilang, mohon maaf Pak Kiai, saya dari Muhammadiyah Pak Kiai. Saya ingin ikut di dalam urusan nasab ini. Itu yang pertama saya sampaikan ke beliau. Terus kata Kiai Madudin, jangan naikin dulu orang bang, biar teman-teman yang lain pada dengarin semua ini. Ini kejujuran dari saya. Bisa ditanyakan ke teman-teman Alkemi, Kang Raden, Gus Hasan, itu mereka pada tahu teman-teman ya. Oke, Ya, nanti saya tanya juga ke imannya. silakan ditanya bang, nggak apa-apa. Saya sampaikan ke beliau. Saya bilang, saya ikutan ini Pak Kiai gimana? Tapi saya juga ingin menasehatkan kepada para habaib dimanapun Anda berada, jadilah suri tauladan, jadilah contoh yang baik, jaga nama baik datukmu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habaib sebagai keturunan Nabi, jangan sombong, jangan takabur, jangan merendahkan orang, apalagi menindas orang. Haram, saudara, haram. Semua habaib siapapun dia yang menjadi keturunan Nabi wajib menjadi teladan, wajib menjadi contoh, wajib berakhlak mulia, wajib bersikap yang baik, saudara. Karena Habib harus berakhlak mulia. Habib harus jaga nama baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya punya mantu, saudara. Saya punya mantu 6 habaib. Semuanya ustadz ngerti agama. Mereka dakwah kemana tempat? Ada Habib Alwi bin Sumit, ada Habib Muhammad bin Husain Attas, ada Habib Hanif bin Abdurrahman Attas yang ikut hari ini, saudara. Ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, ada Habib Irfan Al-Idrus, ada Habib Bagir Attas, ada Habib Hussein Asegaf, saudara. Saya amanatkan kepada mereka, kalian ya habaib, wajib bersikap baik, wajib berakhlak baik, wajib berdakwah di tengah umat Islam, saudara, dengan baik. Nggak sampai di situ, kita ingatkan kepada mantu-mantu kita, ingat, hormati para kiai, hormati para guru, hormati itu para pimpinan pondok-pondok pesantren. Cium tangan mereka, cium tangan mereka. Kalau mereka lebih tua darimu, apalagi mereka punya ilmu, cium tangan mereka. Jadi bohong kalau ada mengatakan doktrin habaib kalau maksiat boleh bebas, judi bebas, bohong. Kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu saya juga minta kepada para ulama, para kiai, semua tuan-tuan guru, tolong kalau ada habib yang tidak baik, nasihati, jangan dibiarkan kiai, jangan. Saya tahu kiai-kiai begitu cinta kepada habaib, cinta kepada zuriyah Nabi. Kadang-kadang mau negor nggak enak, mau negor khawatir, jangan nggak enak. Kiai ulama, jangan. Sebab kalau nggak enak nanti jadi penyakit menular. Akhirnya satu nggak baik jadi dua jadi tiga. Nasehati, hei kau habib, kau keturunan Nabi, berakhlaklah yang baik. Kau habib, kau keturunan Nabi, saya cinta kepada kamu, tapi berakhlaklah yang baik. Jaga nama baik Nabi, jaga nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau ada habib yang tidak baik, wajib tidak dinasehati? Wajib tidak dinasehati? Siap nasehati mereka? Takbir. Nah ini gara-gara 1-2 yang berperilaku tidak baik, kemudian diangkat, didaur ulang, disebar-sebarkan, dibilang semua habaib begitu, kurang ajar, saudara. Habaib yang jadi ulama banyak, yang jadi aulia banyak, yang baik banyak. Kenapa kau tonjolkan hanya mereka yang tidak baik? Jangan dianggap kami ini suka dengan perbuatan tidak baiknya habaib. Justru kami malu dan kami yang ikut berteriak hampir di setiap mimbar, saudara, supaya habaib jaga akhlakmu. Setuju tidak? Setuju tidak? Memang itu saya mau tanya sekarang semua, kiai dengan habaib bersatu, setuju? Kiai dengan habaib saling menghormati, setuju?
Umat semua senang tidak lihat Habib Kiai bersatu? Senang tidak? Karena itu saya mau tanya semua, siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Siap jaga perjuangan? Siap jaga persaudaraan? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi 3 riwayatnya ahad, hanya dari Fakhruddin Ar-Razi saja yang yang menentukan 3. Pertanyaan saya yang harus dijawab, ya, tolong sebutkan dari mana sumber bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah mengetahui anaknya hanya 3. Sumbernya dari mana? Bukankah Anda selalu berkata harus ada sumbernya? Ya, silakan dijawab, jangan mutar-mutar kemana-mana. Tafadhal. Sebentar Ki Golib, sebentar saya moderator. Jadi tolong fokus kepada pertanyaan, jangan kemana-mana. Jawabannya jangan jadi bias gitu loh. Tadi Tengku menanyakan sumber dari kitab Syajaratul Mubarakah, itu saja yang Anda jawab. Jangan kemana-mana, jangan mutar-mutar. Terima kasih ya, silakan. Begini, di dalam Turuk Isbatin Nasab itu yang pertama ayyara khattanas sabatin mauthuqin bihi. Itu toh. Itu syarat dari Turuk Isbatin Nasab, cara penetapan sebuah nasab. Nah, sebuah catatan nasab, khattun nasabah itu selagi tidak mukhalafah lil usul, maka itu bisa dijadikan referensi sebagai data untuk pengisbatan sebuah. Mohon maaf Ki Golib, mohon maaf, Anda keluar konteks, mohon maaf, Anda keluar konteks. Yang ditanyakan tadi itu adalah sumbernya, bukan masalah fatbun nasabahnya itu. Itu sumbernya dari mana mereka bisa tahu itu? Ya silakan, itu yang dijawab, itu fokusnya, itu pertanyaannya itu. Indah dalam Turuk Isbatin Nasab itu harus melalui kaedah-kaedah ilmu nasab. Sebuah nasab yang sudah di abad 6 dan tidak bertentangan dengan nasab-nasab yang sebelumnya. Keluar konteks Ki Golib, keluar konteks, saya moderator. Mohon maaf, keluar konteks. Ditanya sumbernya, itu fokus sumbernya dulu. Silakan, sumbernya dari mana? Lah, sampian ini apa? Contoh, sebentar lagi, Muhammad Sohib Mirbat, katanya dia ulama besar yang ada di Mirbat. Dia guru dari Imam Al-Qal'i. Saya cari Imam Qal'i ini siapa? Ulama besar. Disebutkan di dalam tulisan orang lain, Imam Qal'i ini adalah ulama paling besar di Mirbat. Siapa gurunya? Tidak ada gurunya disebut Muhammad Sohib Mirbat. Dan dia menyebutkan nama-nama gurunya, disebutkan nama-nama muridnya. Tidak ada orang yang namanya Muhammad Sohib Mirbat disebut, baik sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai sahabat. Saya cari seluruh kitabnya itu yang ada di abad ke-6, ke-7. Gak ada yang menyebutkan seorang di Mirbat. Ada yang namanya Muhammad bin Ali Sohib Mirbat. Jadi besarnya nama Muhammad Sohib Mirbat di abad 11-12 itu yang ditulis dalam kitab Ba'lawi tidak terverifikasi di masanya, karena kitab yang ditulis di masa itu sudah banyak dan sama sekali di Difar tidak ada ulama yang bernama Muhammad bin Ali Sohib Mirbat. Bahkan nama Sohib Mirbat terverifikasi nama orang lain. Jadi ada sebuah kitab menyebutkan Sohib Mirbat itu untuk seseorang namanya Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi Sohib Mirbat. Jadi Ahmad bin Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbat itu nama raja di Mirbat. Diambil nama Sohib Mirbatnya itu menjadi apa namanya, gelarnya dia. Muhammad bin Alinya diciptakan. Muhammad bin Alinya diciptakan dan terverifikasi nama ini fiktif. Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.